Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, fase perjalanan umat Islam hingga akhir zaman telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sejak 15 abad lalu. Saat ini kita berada di fase keempat. Umat Islam akan mengalami 5 fase sebelum datangnya hari kiamat. Saat ini kita berada pada fase keempat, yaitu fase Mulkan Zabrian, di mana umat Islam menghadapi situasi yang sulit, penuh fitnah dan ujian. Berikut sabda Nabi yang menggambarkan keadaan umat Islam hingga akhir zaman. Nubuah ada pada kalian sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika Dia kehendakinya. Kemudian khalifah di atas manhaj nubuah sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika Dia kehendakinya. Kemudian kerajaan yang menggigit sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika Dia kehendakinya. Kemudian kerajaan yang diktator sampai Allah kehendaki, hingga dihilangkan ketika Dia kehendakinya. Kemudian khalifah di atas manhaj nubuah, kemudian beliau diam. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang dirahmati Allah, kelima fase itu sebagai berikut. Yang pertama, fase kenabian, yaitu ketika Rasulullah SAW masih hidup, dimulai sejak awal kenabian beliau. Masa beliau memimpin negara Islam pertama di Madinah yang menggunakan syariat Islam sebagai hukum negara. Lalu yang kedua, fase khilafah ala minhaji nubuah atau khilafah sesuai metode Nabi, yaitu penurunan kepemimpinan pada orang terbaik pada masanya. Era ini adalah masa khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tentu saja menggunakan syariat Islam sebagai hukum negara. Lalu yang ketiga, fase Mulkan Adon, yaitu fase khilafah yang penurunan kepemimpinannya sudah tidak sesuai metode Nabi. Kekuasaan masa itu turun kepada putra mahkota seperti pada sistem kerajaan, tetapi kekuasaan ini masih menggunakan syariat Islam sebagai hukum negara. Lalu yang keempat, fase Mulkan Zabrian atau fase kediktatoran. Fase ini adalah fase umat Islam tidak memiliki khalifah atau pemimpin. Syariat Islam tidak menjadi landasan hukum negara dimanapun di seluruh dunia. Fase di mana umat Islam mengalami masa paling terhinakan. Kita hari ini sedang berada fase keempat ini dan hampir berakhir. Akan segera menyambut fase kelima. Yang kelima, fase khilafah ala minhaji nubuah. Kedua yaitu kebangkitan kembali khilafah yang sama dengan era khulafah Rasyidah. Pada era ini umat Islam akan kembali menjadi khairul ummah atau umat terbaik. Umat Islam menanti khalifah akhir zaman. Di akhir zaman sebelum Isa al-Masih diturunkan ke bumi, Allah lebih dulu menghadirkan seorang khalifah yang akan memimpin dunia dengan keadilan. Beliau adalah Imam Mahdi. Sosok pemimpin akhir zaman ini sampaikan oleh Rasulullah dalam sabda beliau, andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku. Namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku.
Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Mahdi bernama Muhammad dan ayahnya bernama Abdullah. Sebagaimana Rasulullah, Imam Mahdi akan diutus saat umat Islam banyak dipenuhi perselisihan. Beliaulah sosok yang akan menyatukan umat Islam yang saat ini terpecah belah. Rasulullah berpesan, ketika kalian melihatnya, Imam Mahdi, maka berbaitlah dengannya walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian fase perjalanan umat Islam yang perlu diketahui kaum muslimin. Meski saat ini kita berada di fase yang sulit, umat Islam jangan terlena dengan dunia. Justru kondisi saat ini menjadi motivasi bagi kita untuk memantapkan iman dan merajut ukhuwah. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan taufiknya untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.